Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin di mana saja berada, pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Dr. Muqaddam Khalil ingin menyampaikan tentang ahamiyatul akidah atau urgensi akidah dalam kehidupan seseorang. Akidah ini sangat penting karena dialah yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita harus berbicara akidah yang benar, dan akidah yang benar yang kita yakini adalah akidah Islam yang dengan judul utamanya adalah mengucap dua kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa akidah kita harus benar? Karena kita mengharapkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang akidahnya benar itu akan mendapatkan bimbingan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang lurus itu ada pada agama Islam. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Nanti kalian bisa menjadi tersesat. Nah, apabila jalan kita ini lurus, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, yang sering kita ulang-ulang ya, setiap hari. Dalam surat Al-Fatihah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Karena di dunia ini jalan ini banyak, ya, godaannya banyak, ya, dunia, setan yang nampak maupun tidak yang nampak, ini bisa menjerumuskan kita apabila kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pentingnya. Pertama, urgensi akidah. Kita mengetahui Allahu al-Ahad, Allah Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kita harus tanamkan kuat-kuat bahwa akidah yang benar ini meyakini bahwa Allah selalu melihat kita. Allah selalu memperhatikan kita. Di samping itu Allah juga selalu memberi rezeki kita. Sifatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahim, ini tertanam kuat. Apabila kita mendapatkan cobaan, kita bersabar. Apabila kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Bersabar, bersyukur, itu akan lahir apabila akidah kita benar. Kita berjalan di dunia ini dengan baik, dengan lurus. Itu juga karena akidah kita benar. Katakanlah kita tidak bisa mencuri, kita tidak boleh membegal, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena kita yakin Allah selalu melihat kita. Allah selalu memperhatikan kita. Bahkan kita yakin dengan akidah yang benar, ada malaikat yang mencatat amal-amal perbuatan kita. Yang kita kenal dengan malaikat Raqib dan Atid. Oleh karena itu orang yang akidahnya benar selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah seseorang itu melakukan keburukan, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran kecuali waktu itu imannya tidak ada. Maka di situ ada hadis, la yazni zani hina yazni huwa mu'min. Wa la yasriku sariq hina yasrikuha wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu melakukan perbuatan zina ketika zina dia beriman. Jadi ketika seseorang melakukan zina, maka imannya itu terbang. Maka penting kita ini, akidah kita itu bisa menjaga perbuatan seperti itu. Dan tidaklah seseorang itu mencuri, ketika mencuri dia beriman. Artinya ketika mencuri, imannya tidak ada, malu dia imannya. Nah, begitu juga di perbuatan-perbuatan yang lain. Ketika melakukan kemaksiatan, imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang pergi, sedang terbang. Nah, setelah dia selesai melakukan keburukan barangkali, kemaksiatan, baru datang imannya lagi. Dia sadar, dia menyesal, dia bertobat. Nah, ini pentingnya. Jadi dengan akidah yang benar, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah jalan yang lurus. Yang kedua, kemudian akidah yang benar ini juga memberikan pemahaman kita tentang tujuan hidup kita, ya, tujuan hidup kita. Banyak orang di dunia ini tidak mengetahui tujuan hidupnya,
Ya. Hanya orang yang beriman betul-betul akidahnya yang benar, dia tahu tujuan hidup. Tujuan hidup itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah dalam Islam ini luas. Beribadah bukan ibadah mahdhoh, ada ibadah sosial. Ibadah mahdhoh ini seperti sholat, ya, seperti sholat, ya, puasa. Nah, ibadah sosial ini zakat, haji, nah, ini ibadah. Dan dalam Islam itu segala sesuatu yang kita lakukan apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori ibadah. Bahkan mendatangi istri di malam hari itu ibadah. Naik motor, naik bus, naik kendaraan apa saja ke kantor, niatnya adalah ibadah, dia dapat ibadah. Nah, ini hebatnya Islam. Nah, itulah tujuan kita. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, karena tujuan selanjutnya Allah berkehendak memasukkan kita ke dalam surganya. Sudah tentu untuk masuk surga harus dengan ibadah. Nah, puasa Ramadan ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk dimasukkan ke dalam surganya. Maka kalau kita berpuasa Ramadan, banyak sekali sana keistimewaan, keutamaan yang didapatkan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah doa-doa kita di bulan Ramadan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah di bulan Ramadan, karena tujuan kita di dunia ini adalah ibadah. Akidahnya benar, dia tahu ibadah yang benar, ya. Ramadan mukaffarat fima bainahuma. Bulan Ramadan yang sekarang, kemarin, dan bulan Ramadan yang akan datang ini, antara keduanya adalah merupakan mukaffarat, pengampunan dosa. Satu hadis lagi terkait dengan Ramadan. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh iman, penuh pengharapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya tersebut yang telah lalu. Nah, jadi ini yang kedua. Urgensi akidah yang ketiga adalah kita meyakini janji Allah, bahwa siapa yang akidahnya benar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ahamiyatul akidah. Doa kita benar, akidah kita benar, Allah menjanjikan dimasukkan ke dalam surga. Jadi surga itu nyata, surga itu jelas. Ganjaran yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhalal jannah atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu. Bahkan dulu ada pada zaman Rasulullah SAW seseorang yang berjuang, ya, seseorang yang berjuang, dia belum pernah sholat, ya, seorang badui belum pernah sholat, tapi datang Rasulullah bersama sahabatnya mau berperang dan dia mau ikut perang, ya, mau ikut perang. Cita-citanya satu, yaitu terkena anak panah di lehernya, kemudian dia syahid. Tapi dia Islam dulu, dia syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikut dia perang, ya, ikut dia perang. Ternyata Rasul mengatakan kalau dia jujur benar apa yang dikatakan itu, dia akan mendapatkannya. Au kama qala Rasulullah di dalam sebuah hadisnya. Terjadi peperangan betul dan dia tertusuk anak panah di lehernya dan syahid. Ya, maka dia ini amalnya sedikit tapi masuk surga. Karena apa? Sidqon min qalbihi dakhalal jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi nanti di akhir-akhir kehidupan di akhirat itu cuma ada surga dan neraka.
Nanti akhir-akhirnya di neraka itu penduduknya adalah orang yang tidak bertauhid benar, yaitu la ilaha illallah. Surga itu nanti isinya adalah orang yang sudah bertauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting untuk menjaga akidah. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang betul-betul konsisten menjaga akidah yang benar ini. Nah, pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 3 poin penting ahammiyatul akidah di dalam Islam. Kita simpulkan sedikit, yaitu pertama, orang yang akidahnya benar, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang lurus. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka dia akan disertakan seekor setan yang akan menjadi temannya. Maka jangan sampai kita ditemani setan. Kalau kita jauh dari Allah, setan teman kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, malaikat dekat dengan kita. Makanya penting. Pertama, kesimpulannya kedua, bahwa orang yang akidahnya benar ini mengetahui tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya apa? Beribadah, ya. Dekat lagi kita berpuasa, jangan tinggalkan sholat, ya. Jangan tinggalkan rukun Islam, ya. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kesimpulannya bahwa ahammiyatul akidah, pentingnya akidah ini adalah menggapai janji Allah, karena Allah berjanji akan memasukkan hambanya yang beriman dengan benar ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga kita lurus jalan kita memasuki surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan oleh Dr. Muqaddam. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.